Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 9 Agustus 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selalu ada saja promo-promo dengan berita-berita yang spektakuler dan heboh. Belum lama ya saya melihat flyer besar. Tulisannya begini, bebek packing seekor Rp1. Siapa yang gak mau bebek packing seekor Rp1? Enak, gurih, renyah, crunchy, kulitnya krauk. Namun ternyata di bagian bawahnya ada tulisan kecil yang tidak terbaca, yakni ada lambang bintang dengan tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Harganya Rp1, kalau makan 10 juta rupiah. Beli tuh bebek aja langsung, gak usah sampai 10 juta kita makan macem-macem. Ini kadang-kadang ya, iklan itu bisa menjebak dan menjerat kita. Selalu di bawahnya ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati dengan pesan promo-promo dan iklan. Saudari-saudara, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar sabda perihal ketentuan dan syarat dalam menjadi pengikut Tuhan. Kepada para muridnya, Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku." Ada 3 syarat dan ketentuan dalam mengikuti Yesus. Pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti berani meninggalkan segala karakter buruk, tabiat-tabiat dosa kita, dan bergegas untuk mengikuti Tuhan. Menyangkal diri artinya kita mau menyangkal segala kesenangan-kesenangan hidup kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hidup. Yang kedua adalah memikul salib. Kata memikul buat saya baik untuk kita renungkan. Memikul artinya adalah turut menanggung, memanggul, sama seperti Yesus yang memikul salibnya. Kita mau mengangkat bersama-sama dengan Tuhan, mengangkat dan memanggul salib kita. Maka salib itu bukan sebuah beban. Salib itu adalah lambang cinta Tuhan buat kita. Tuhan yang tersalib karena ia sungguh mencintai dan mengasihi kita. Dan bukti nyata cintanya dengan ia wafat di atas kayu salib. Maka bagi orang-orang bodoh, mungkin salib menjadi lambang sandungan. Bagi orang-orang yang tidak percaya akan Kristus, salib menjadi lambang kehinaan.
Tetapi bagi kita, orang-orang yang percayakan Tuhan, salib adalah lambang keselamatan. Kita mau memikul, menanggung, mengangkat bersama-sama dengan Tuhan. Salib lambang kemuliaan, salib lambang kemenangan bagi kita. Dan yang ketiga, syarat dan ketentuan dalam mengikuti Yesus dikatakan adalah dengan setia mengikutinya. Mengikuti artinya kesediaan untuk berjalan berada di belakang. Maka kalau kita yang jalannya di depan, bukan kita mengikuti tetapi kita diikuti. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, maka kita menjadi pengikut yang mau setia untuk nunut, untuk ikut jalan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, memenuhi ketentuan dan syarat dalam mengikuti Tuhan tidaklah mudah. Apalagi di tengah dunia hedon yang menawarkan kenikmatan, kemudahan, kekuasaan. Tentu hal ini menjadi sukar dan sulit. Orang diajak untuk menyangkal kesenangan-kesenangan hidupnya. Orang diajak untuk menanggung beban salib, menanggung derita bersama dengan Tuhan. Dan setia jalan di belakang untuk mendahulukan kepentingan Tuhan. Banyak orang yang tidak mudah untuk mau melakukan itu. Namun marilah kita mohon roh Tuhan, mohon rahmat Tuhan, agar kita mampu untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan sejati. Pengikut yang mau menyangkal diri, memanggul salib, dan setia mengikutinya di belakang. Semoga itu yang mau kita upayakan. Selamat bermenung, Tuhan berkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.